bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara. Apakah Ibu bersedia hari ini? Oh, baik. Wawancara tentang apa nih? Ini Bu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh, sih. Iya. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik. Ini kasus gimana ya? Kasus kepada siswa atau kasus dengan guru? Boleh ke siswa atau pokoknya yang kasus-kasus yang ada di sekolah ini Bu. Oh, baik. Jadi begini, kasus di sekolah ini kita bagi dua. Ada yang orientasinya ke siswa, ada yang ke guru. Misalnya nih kalau ke siswa, kita punya siswa nih, siswa ini misalnya jarang masuk, ya. Kemudian kita sudah dipanggil orang tuanya, sudah diberi nasihat oleh gurunya. Nah, kemudian nanti kita ada tahap-tahap. Tahap pertama gurunya bisa home visit. Nah, kalau sudah home visit tidak berhasil, kita beri surat ya. Mungkin SP ya, gitu ya. Nah, kalau masih tidak berhasil juga, nah dengan kepala sekolah home visitnya ke rumah ya. Nah, tapi itu ada dilema bagi kita ya, juga bagi guru. Ketika anak ini mau kenaikan kelas, nih di sisi lain anak-anak itu harus sekolah, harus tamat sekolah minimal SD ya. Di sisi lain anak ini nggak pernah masuk, jarang masuk begini. Kalau jarangnya 1-2 hari kita masih maklum. Nah, ini anak-anak berbulan-bulan nggak masuk, kita sudah langkah pertama sudah lakukan, langkah kedua sudah lakukan. Nah, itu yang menjadi dilema. Akhirnya karena sekarang kurikulum merdeka, kita gunakan ya capaian apa CP, capaian pembelajaran ini per fase. Kalau anak itu ada masalahnya di kelas 3, nah kita tunggu anak-anak ini tetap dinaikkan. Nah, tapi kita tunggu fase ini sampai selesai di kelas 4. Kalau di kelas 4 tidak ada perubahan, mungkin kita ada tindakan lain. Kalau ada perubahan, ya alhamdulillah, gitu ya. Iya, baik. Pertanyaan. Tapi kalau untuk ke guru, ke guru bagaimana? Dilema untuk ke guru atau ke tas ya, atau ke staf lain. Nah, misalnya guru juga sama. Guru tuh ada yang disiplin sesuai dengan aturan tata tertib sekolah. Ada juga yang guru ini kurang disiplin. Nah, misalnya nih, aturan masuk ini dari jam 7 sampai jam 3 aturan belajar ya. Nah, ternyata masih ada nih guru yang dia masuk jam 7 nih. Setelah belajar, setelah selesai kan selesai jam 12 misalnya ya, jam 1. Guru ini tidak tahu kemana nih pergi, tanpa memberitahukan. Kemudian dia datang lagi untuk ngabsen. Gitu. Terjadi dilema. Kalau hanya sekali 2 kali ya kita panggil gitu ya. Tapi ini keseringan. Nah, ini harus bagaimana ini? Guru ini seperti tidak tahu tata tertib, atau guru ini tidak mengindahkan peringatan. Nah, masih mending seperti itu. Nah, ada juga guru yang datangnya misalnya siang atau ngabsen juga enggak gitu ya. Tapi kalau di kasus di sekolah ini, kalau sampai guru tidak mengajar, tidak ada. Kasusnya masih kasus-kasus yang normal ya. Alhamdulillah disiplin guru-guru di sini ini sangat luar biasa. Ya. Baik. Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu seperti apa ya? Contohnya kayak misalnya
ketika anak kayak tadi ibu apa ya, ada anak yang tidak masuk, tapi ini tidak masuknya ada alasannya, benar-benar apa ya, alasannya itu bisa masuk akal kan, benar bagi anak untuk tidak sekolah gitu. Tapi benar juga buat ibu untuk mengambil keputusan yang untuk anak tersebut. Iya. Mungkin seperti anak ini yang aktif di luar ya, seperti ikut klub olahraga gitu ya. Misalnya klub kesenian di luar kan, mereka itu sering-sering meninggalkan kelas ya, karena dia ikut event-event. Nah, kalau kebijakan-kebijakan seperti itu kita tetap berikan izin buat mereka, buat anak-anak ini, karena anak-anak ini juga sedang mengambil talenta di luar. Tapi nih tetap tugas utamanya tidak boleh tidak dikerjakan. Ini kita dihadapkan dengan gurunya, kita panggil gurunya, kita panggil pembimbingnya, didudukan juga panggil orang tuanya, kita duduk bersama bahwa boleh anak ini mengikuti kegiatan di luar pada jam-jam sekolah, tetapi pelajarannya tidak boleh tertinggal. Nah, di sini gurunya harus mau berkorban, jadi meluangkan waktu dikala anak ini sudah tidak ikut kegiatan di luar. Nah, diberikan juga pelajaran tambahan gitu. Jadi jangan sampai anak hanya mengejar di luar, yang di sekolah ini tertinggal, padahal kan yang pokoknya di sini. Tapi dua-duanya memang anak harus jalankan, karena ini satu skill ya, mengembangkan bakatnya, skillnya, buat keterampilannya. Tapi ini juga knowledge-nya tidak boleh hilang, tidak boleh tertinggal. Jadi di situ harus ada kesepakatan antara orang tua, gurunya, dan pembimbingnya. Baik. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan ya, kalau keputusan yang seperti tadi dilema ini, ya pertama ya kami panggil, kita ngobrol face to face ya, kita ngobrol dari hati ke hati. Ini ada masalah apa nih kalau dengan guru? Mengapa selalu telat, selalu kesiangan, atau selalu pergi dikala tidak ada jamnya begitu? Padahal kan banyak tugas-tugas, misalnya mengerjakan persiapan untuk besoknya, atau diskusi dengan kelompok kelasnya, rombelnya begitu ya. Nah, kita ngobrol dulu ada apa. Kalau kita sudah tahu mereka curhat, misalnya alasannya ini masuk akal ya, misalnya mungkin ada orang tuanya yang sakit, dia harus sambil mengurus orang tua begitu ya, atau anaknya sakit, itu kita maklum. Tapi kalau keseringan tanpa alasan, itu berarti kan guru itu memang bermasalah, memang etikanya kurang bagus. Nah, kita berikan SP1. Kalau SP1 tidak diindahkan, kita berikan surat, ya kita lapor ke yang lebih berwenang. Kita punya dinas pendidikan. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang saya anggap efektif yaitu dengan curhat, ini wawancara, kita coaching. Ya, kita laksanakan coaching. Atau kalau coaching kan biasanya dari gurunya yang minta ya. Nah, kita dengan mentoring bisa ya, dengan mentoring, kita juga dengan fasilitating ya. Saya sebagai fasilitator, oke, saya dengarkan apa sih maunya guru ini, apa yang harus saya fasilitasi supaya guru ini tetap bisa berjalan, baik itu program-program yang pokok maupun program-program yang sekunder. Jadi paling efektif itu kita komunikasi yang baik, tidak ada masalah tidak selesai dengan komunikasi. Di situ kepala sekolah harus membuka hati, mau mendengarkan, sebagai coach, sebagai fasilitator, sebagai mentor gitu. Jadi kita harus siap. Ya. Baik Bu, selama ini Bu, hal-hal apa saja yang menjadi
tantangan dalam pengambilan keputusan? Oh, tantangan banyak, Bu. Seperti ini, ketika ada ya dilema yang bagi saya itu. Saya paling tidak suka ketika saya ngobrol dengan gurunya itu tidak tatap muka. Atau misalkan ketika saya rapat, ya kita musyawarah, saya paling tidak suka gurunya asik main HP, asik ngobrol sendiri dengan teman sebelahnya. Saya itu paling tidak suka, mohon maaf ya. Jadi ketika kita ngobrol, kita rapat, kita musyawarah, saya ingin semua ini fokus karena kita sudah meluangkan waktu. Jadi hadir sepenuhnya. Ya, nah nanti kalau ada ngobrol, ada sesi tanya jawab, sesi apa sih kita gitu ya. Jadi seolah-olah saya itu nggak penting gitu, tapi Anda ada di sini, tapi Andanya seperti ngobrol, cekik-cekikan dengan sebelah gitu. Itu etika yang harus kita junjung, karena ketersinggungan itu mesti. Nah, itu dilema bagi hati saya. Saya mau menegur secara keras, saya juga tidak berani, karena saya harus menjaga hati juga. Saya harus bisa menjaga kestabilan emosi, tahan emosi ya. Tapi di sisi lain, saya manusia biasa. Saya tersinggung. Apakah itu sedang rapat? Apakah itu sedang ngobrol seperti ini? Apa misalnya ibu asik aja dengan temennya, atau ibu dengan yang lain gitu. Terus kenapa mesti datang ke saya kalau ibu mau asik dengan temannya begitu. Jadi ya itu tantangan. Mau menegur langsung juga kurang enak, bisa tersinggung, kurang etis gitu ya. Tidak ditegur jadi kebiasaan. Nah, itu yang tantangan ya. Dilema ini. Gimana menegurnya supaya dia tidak tersinggung itu. Iya. Nah, caranya apa yang efektif? Ya kita dengan guru lain, dengan senior misalkan kita ngobrol, tolonglah beritahukan gitu. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal gitu Bu untuk menyelesaikannya? Nah, itu tadi nyambung. Iya. Jadi jadwal ya, kita ada, kalau menyelesaikan di tempat mungkin anak itu baik guru itu malu ya kalau ditegur di tengah-tengah banyak orang. Nah, kalau saya dia dipanggil ngobrol. Nah, dengan ngobrol nanti kita ketemu, oh titik masalahnya ada di sini. Tapi kita sampaikan bahwa ketika Anda juga berbicara dengan orang lain tidak dihargai, Anda juga pasti tersinggung. Jadi apalagi kalau ini terjadi sama guru penggerak gitu. Dia merasa apa yang kita sampaikan ini itu mah udah ada di otak saya gitu. Begitu. Nah, jadi itu yang harus dijunjung, etika ya. Etika dan moral bagi guru-guru ini, apalagi guru penggerak kan harus menjadi role model begitu. Kalau ada pertanyaan ya tanyakan saja, fair. Kalau saya orangnya fair. Kalau tidak bisa diselesaikan saat itu ya kita selesaikan di tempat lain gitu ya. Tapi itu kita harus jaga, jangan sampai ada ketersinggungan. Menjaga hati. Menjaga hati itu berat. Iya, betul Bu. Karena lukanya itu lama sembuh. Nah, gitu. Kemudian kalau kepala sekolah terlalu saklek juga, guru itu bukannya menerima, tapi malah tersinggung gitu. Nah, itu dilema itu yang harus kita tahan gitu. Sebetulnya ingin marah, ingin menegur saat itu, ingin apa ya gitu ya, ingin membetulkan. Tapi kita harus punya emosi, tahan emosi, istighfar. Mungkin dia sedang ada masalah gitu ya. Insya Allah suatu saat beres. Ya. Oke Bu, ini Bu untuk pengambilan keputusan ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh,
Ada yang bantu. Kita kan punya para PKS nih, Iya. para pembantu kepala sekolah, baik itu bidang kurikulum, baik itu bidang kesiswaan, baik itu bidang sarpras. Nah, itu sangat membantu. Iya. Nah, kalau ada hal-hal baik itu tentang sarpras, saya panggil dulu PKS-nya. Baik, kalau hal-hal tentang etika tadi dengan kurikulum, dengan kesiswaan kita ngobrol. Jadi ada yang harus membantu kami dan alhamdulillah jalan begitu. Iya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sangat banyak. Bahwa kita sebagai pimpinan itu, betul kita sebagai pemimpin di sekolah ini, tapi kita tidak bisa sewenang-wenang. Pertama tadi, kita harus bisa mengelola emosi. Satu. Dua, kita harus jadi role model. Ya kan? Iya. Baik itu dari sisi agama. Kalau orang Islam ya kita harus jadi role model apa tugas-tugas. Kalau non muslim ya sama gitu ya. Nah, kita juga harus punya ilmu. Ketika ada masalah A, ngotot, kita harus punya ilmunya. Ini apa ya? Kita jangan sampai mati kutu lah oleh misalnya sebuah kasus gitu ya. Kita harus punya ilmu, kita harus banyak wawasan, kita harus banyak bertanya, kita harus banyak baca gitu. Jadi wawasan kita harus luas. Tapi yang paling penting tadi bagaimana kita mengelola emosi. Ya. Jadi hati kita harus hadir, kemudian kita harus mau komunikasi tadi, komunikasi yang baik, kolaborasi, bahwa kita itu teman, rekan. Kalau Anda ada masalah silahkan selesaikan dengan saya, curhat gitu ya. Tapi kalau saya memberi arahan, maaf, itu bukan berarti saya yang paling benar. Tapi di sini kita mencoba keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Jadi itulah yang saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Tuti. Ya, gimana nih kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Perkenalkan Bu Hera, saya Tuti Pratiwi, saya guru dari SDN 077 Sejahtera. Hari ini saya meminta izin kepada Bu Hera untuk melakukan wawancara untuk tugas CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia? Iya, mangga. Terima kasih sudah datang di SD 05. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini yang saya lakukan, kalau masalah dilema pasti kita selalu mengalami ya, walaupun bukan secara kita sebagai pemimpin dan lain sebagainya, namun dilema itu pasti muncul ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Kita akan memikirkan apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau salah, apakah ini akan berpengaruh ke banyak orang atau hanya beberapa orang. Nah, sedangkan kalau dari segi kebujukan, berarti saya akan lebih banyak terpengaruh dengan mungkin masukan-masukan dari pihak lain gitu. Cuma saya kalau menyikapi, ya saya akan memikirkan baik menerima apakah itu masukan dari orang lain, apakah secara pemikiran saya, namun saya akan meramu itu. Sebenarnya yang paling tepat saya lakukan, yang paling tepat saya putuskan apa gitu. Jadi saya akan selalu menimbang apapun yang saya akan putuskan. Iya, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih. Terus bagaimana Ibu dalam menjalankan
apa ya, pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama-sama benar dan nilai-nilai kebajikan pasti berarti dua-duanya benar ya Bu ya. Kalau benar dua-duanya, saya pokoknya setiap ada yang muncul di sini, setiap ada kegiatan saya akan selalu melibatkan semua orang. Ketika mereka memiliki pemikiran yang sama-sama benar, ya ayo kita sama-sama menjalankan misi kita bersama. Misalnya seperti misalnya kemarin PPKS, jadi kalau ada dua kegiatan saya akan membagi dua guru, jadi tidak semua guru fokus dengan satu kegiatan ini gitu, tapi mereka bisa membagi dua kelompok, namun secara itu mereka nanti akan bekerja bersama sesuai dengan saran-saran dari guru-guru yang lain yang masuk. Terus langkah-langkah seperti apa yang bisa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sih sesuai dengan apa yang ada di depan mata ya. Jadi setiap masalah itu pasti beda langkah untuk menyelesaikan. Setiap keputusan pasti beda cara menyelesaikan. Intinya semuanya kita selesaikan secara baik-baik, secara musyawarah. Ayo kita kumpul bersama mencari solusi terbaik. Pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Itu tadi musyawarah. Musyawarah, karena saya sebagai pimpinan juga tidak boleh memutuskan secara sepihak. Tentunya saya butuh orang lain, dan orang lain di sini saya akan melibatkan semua guru, apalagi ini menyangkut kepentingan murid. Jadi guru harus terlibat di dalamnya. Begitu juga dengan staf yang lain. Jadi seluruh warga sekolah di sini kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Walaupun mungkin ibaratnya pengambilan akhir itu yang mencetuskan akhir itu adalah saya, cuma saya tadi ya dari awal saya akan menerima masukan-masukan dan kita akan menyepakati dari hasil musyawarah yang terjadi. Ya, baik Bu, kalau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika kita tentu ada nih tantangannya. Apa yang menjadi tantangan Ibu? Tantangannya itu ketika kita harus memilih di antara beberapa pilihan. Kalau tadi ada benar dan benar, nah kalau di sini lebih banyak benar atau salah, berarti kita akan pilih yang benar. Tapi yang salah ini kan kita belum bisa menjudge itu salah kalau ketika kita belum mencoba untuk melakukan hal yang demikian, kecuali memang sudah ada pandangan bahwa ya, kalau saya memutuskan sesuatu ini berarti ini akan menjadi salah dan akan merugikan banyak orang. Ya, pertanyaan berikutnya, Ibu memiliki apa ya, jadwal tertentu nggak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan saat itu juga di tempat itu juga? Langsung diselesaikan pada saat itu juga, itu yang terbaik menurut saya. Karena kalau misalnya semakin berlarut, pernah nih kejadian, ya besok kita selesaikan akan muncul masalah yang baru, akan muncul orang-orang baru yang terlibat di dalamnya. Namun jika kita langsung mengeksekusi pada hari itu juga, kita akan meluruskan yang memang tadinya hanya kesalahpahaman, akan selesai dengan cepat. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada orangnya tadi, semua guru saya libatkan, semua warga saya libatkan. Ketika ada laporan misalnya orang tua menyangkut kenyamanan belajar anaknya, itu akan saya panggil konfirmasi kepada guru, kepada murid bersangkutan. Nah setelah kita memang tahu ada masalah yang muncul, kita akan membicarakannya di dalam rapat kedinasan. Kemudian kita melibatkan komite sebagai mitra sekolah di sini. Jadi intinya kita bicarakan secara baik-baik, menerima semua saran-saran yang menurut kita benar, menurut itu bisa membangun, kenapa tidak menerima saran-saran dari pihak manapun gitu. Jadi intinya semuanya bisa kita lalui dengan komunikasi yang baik, dengan jalur komunikasi itu kita bisa lebih mengeratkan lagi komunikasi kita, silaturahmi kita dengan orang-orang yang memang terlibat di dalam satuan pendidikan. Ya. Terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik
dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Selesaikan masalah saat itu juga. Iya, itu. Dan jangan selalu mengutamakan ego kita. Jadi kita harus selalu berpikir ketika kita jadi pemimpin bahwa kita ini membawai banyak orang. Berarti kita harus memikirkan dampak pada orang lain. Kalau dampak ke kita sendiri berarti itu personal, itu ego kita. Nah, tapi kalau menyangkut dengan kepentingan siswa, guru, orang tua, berarti kita harus lebih berat kepada yang menyangkut banyak orang itu daripada hanya personal aja. Baik, terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya sudah mengganggu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ya. Ibu. Waalaikumsalam.